Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang patut kita ucapkan selain alhamdulillah. Syukur pada subuh hari ini kita masih dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberikan hidayah untuk hadir salat berjamaah. Kemudian salawat senantiasa kita kirimkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Izinkanlah kami menyampaikan satu materi untuk kita bagi bersama, mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang menambah pengetahuan kita atau wawasan kita tentang bulan puasa ini. Bulan puasa adalah disebut bulan suci Ramadan, bulan ke-9 dalam penanggalan Islam. Judul yang kami angkat pada kesempatan ini adalah bagaimana sejarah dimulainya puasa. Tentu sebelumnya kita saling mengingatkan bahwa janganlah kita lewatkan bulan suci ini satu kali satu tahun, karena disinilah pahala dilipat gandakan, doa-doa dijabah, dikabulkan, ya, dosa-dosa kita diampuni, pintu surga dibuka, bahkan surga merindukan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan segala kewajiban selama bulan puasa. Baiklah, saya mengutip secuil tulisan ya dari Husain SPD ini. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam bukunya Misteri Bulan Ramadan karya Subrandin, bahwa ternyata Nabi Nuh itu disebut sebagai orang yang pertama berpuasa. Nah, kapan Nabi Nuh berpuasa? Ketika kapalnya, bahteranya itu mendarat dalam keadaan selamat. Itu dikatakan berpuasa sebagai tanda syukur atas keselamatan dirinya dan umatnya yang ikut di kapal itu dari bencana banjir dan badai yang melanda negerinya waktu itu. Jadi ini awal dimulainya puasa. Kemudian yang kedua, dalam Islam rupanya itu Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah ya sekitar 12 tahun ya keislaman, diturunkannya Islam. Nanti tahun kedua hijrah di Madinah baru diwajibkan puasa. Rupanya awalnya ketika Rasulullah pindah ke Madinah, dia bertanya ke orang Yahudi. Orang Yahudi dilihat berpuasa, beliau bertanya, "Kenapa kamu berpuasa?" Orang Yahudi itu menjawab, "Kami berpuasa ini," katanya, "sebagai rasa syukur atas diselamatkannya Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya waktu itu." Nah, hal ini disampaikan, dijelaskan Rasulullah kepada sahabat, kepada umatnya. Kemudian mulai saat itulah diperkenalkan puasa. Tetapi awalnya itu hanya di 10 Muharram. Itu yang sekarang biasa orang sebut hari Asyura. Dan waktu itu masih diberikan kebebasan, orang boleh berpuasa, boleh tidak. Tapi kalau tidak berpuasa, dia harus kasih makan orang miskin, satu orang miskin satu hari. Kemudian setelah tahun kedua hijrah, turunlah ayat. Saya ini kira sudah sangat familiar ya. Al-Baqarah ayat 183. Ya, mungkin sebagian kita kalau disebut Al-Baqarah 183 ya. Tetapi kalau didengar ayatnya pasti ya sudah berkali-kali setiap malam hampir dibaca ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama
kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Dari situlah awalnya. Kemudian setelah turun ayat ini maka diwajibkanlah orang Islam berpuasa. Akan tetapi pada awalnya juga Nabi melalui tahap sosialisasi, tidak langsung berpuasa penuh. Rupanya ada 3 tahap yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama itu ya, seperti tadi, masih bebas orang, boleh berpuasa boleh tidak, tapi kalau tidak dia harus memberikan makan 1 orang miskin 1 hari. Kemudian tahap kedua, diwajibkan berpuasa dengan aturan, tidak boleh tidur. Mungkin tak balik sekarang, banyak di antara kita tertidur. Tidak boleh tidur. Kalau tertidur diberikan sanksi. Sanksinya dia tidak boleh berbuka sampai esok malam kalau tertidur. Itu sosialisasi tahap kedua. Kemudian tahap yang ketiga barulah diwajibkan full. Jadi rupanya puasa ini tidak langsung. Ya, saya bayangkan dulu ya waktu kita kecil, saya kira ketika Islam turun ya langsung orang puasa. Rupanya nanti lebih 10 tahun. Ya, karena Rasulullah diangkat jadi rasul itu sekitar 610 Masehi. Pada usia 40 tahun. Kemudian hijrah 622 Masehi. Jadi 12 tahun hijrah. Nanti tahun kedua 624 Masehi baru diwajibkan. Itu pun bertahap. Inilah sekilas mengenai awal dimulainya puasa bagi kita orang Islam. Meskipun di agama lain, agama Hindu kemarin ada yang nyepi ya tanggal 11, tidak boleh menyala api, tidak boleh beraktivitas. Di Katolik juga ada. Di agama lain apa kayak Advent itu ada juga, cuma biasa bedanya mereka boleh minum, hanya tidak boleh makan. Kalau kita makan dan minum tidak boleh. Inilah secuil mengenai kisah atau awal dimulainya berpuasa. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang menambah wawasan kita dan tentu bermanfaat bagi kita. Sekali lagi kami sebagai pembawa materi hari ini mudah-mudahan bermanfaat, utamanya bagi diri saya. Janganlah kita lewatkan ini, karena saya pernah baca ya salah satu hadis Rasulullah yang mengatakan, seandainya umatku mengetahui hikmah di balik bulan Ramadan ini, tentu mereka menginginkan semua bulan itu adalah bulan Ramadan sepanjang tahun. Begitu besarnya. Jadi sekali lagi saya ingatkan diri saya, keluarga saya, saudara-saudara saya, mudah-mudahan jangan kita lewatkan hari demi hari. Sekarang seperti tidak terasa sudah hari kelima ya, atau ya hari kelima yang mau mulai mungkin Selasa. Kalau saya sudah ya hari ke-6 kayak, karena saya mulai Senin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.